Sebagai pemimpin pembelajaran, maka saya akan berusaha untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal saya melalui beberapa langkah. Antara lain, saya akan menyusun rencana program guru penggerak yang akan saya laksanakan di sekolah. Yang kedua, saya akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah untuk menyampaikan program-program yang sudah saya susun tersebut. Yang ketiga, saya akan membagikan apa yang sudah saya dapatkan pada program guru penggerak ini di komunitas praktisi di sekolah saya sebagai kegiatan pengimbasan kepada rekan-rekan guru. Yang terakhir, saya akan mengajak teman-teman sejawat saya di sekolah untuk berkolaborasi dalam menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif sesuai apa yang sudah saya pelajari di modul 3.1. Ketika saya berada di dalam situasi dilema etika maupun bujukan moral yang saya alami, maka dalam mengambil keputusan harus berdasarkan pada keempat paradigma dilema etika, ketiga prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah sebagai berikut. Saya terlebih dahulu akan menganalisis dan menentukan apa masalah yang saya hadapi termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Saya menentukan paradigma apa yang ada pada permasalahan tersebut. Paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika bisa dikategorikan sebagai berikut, yaitu individu lawan masyarakat atau individual versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy, dan selanjutnya kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty, serta jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Selanjutnya saya akan menentukan prinsip yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu prinsip berpikir berbasis hasil atau end-based thinking. Selanjutnya prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Dan prinsip berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Selanjutnya saya akan menguji keputusan yang saya ambil melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Yang selanjutnya, pengujian benar lawan salah dalam situasi tersebut. Selanjutnya, melakukan uji legal, yaitu menentukan apakah ada aspek pelanggaran hukum. Selanjutnya, melakukan uji regulasi, yaitu menentukan apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut. Selanjutnya, melakukan uji intuisi, yaitu menentukan apakah ada yang salah dalam situasi tersebut berdasarkan perasaan dan intuisi. Selanjutnya, melakukan uji publikasi, yaitu menguji perasaan bila keputusan yang diambil dipublikasikan di halaman depan koran. Selanjutnya, menguji panutan atau idola, yaitu menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh panutan atau idola dalam situasi tersebut. Selanjutnya, pengujian paradigma benar lawan benar, terus melakukan prinsip resolusi. Selanjutnya, menginvestigasi opsi trilema. Selanjutnya, membuat keputusan, lihat lagi keputusan dan refleksikan.
saya menemukan studi kasus yang saya alami atau rekan guru lain yang sedang mengalami permasalahan dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan yang mampu mengimbangi antara dua pihak dan dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan efektif sehingga tidak merugikan salah satunya dan membuat orang-orang yang di lingkungan saya merasa nyaman dan tenang. Jika hari ini, esok atau minggu depan pun hari-hari selanjutnya saya dihadapkan dengan masalah dilema etika, maka saya akan langsung membuat jadwal rencana pelaksanaan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah dalam pengujian keputusan. Hal ini saya lakukan karena sebagai langkah awal saya dalam kegiatan berlatih mengambil keputusan, agar kedepannya saya jika menjadi seorang pemimpin bisa mengambil keputusan dengan tepat tanpa ada keraguan yang berkaitan dengan dilema etika di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dalam pengambilan sebuah keputusan, tentunya kita membutuhkan pertimbangan dengan orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang mengerti dan paham permasalahan yang kita hadapi. Jika permasalahan yang kita hadapi di lingkungan sekolah, maka kita bisa melibatkan rekan kerja kita, kepala sekolah, komite sekolah, serta wali murid atau bahkan pengawas yang ada di sekolah kita. Dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya tentu tidak bisa sendiri karena saya juga masih belajar bagaimana menerapkan ilmu pengetahuan baru ini dan masih harus terus berlatih dalam mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kita perlu melakukan diskusi dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan rekan kerja kita agar dalam pengambilan keputusan tersebut tepat dan efektif. Masukan-masukan rekan kerja kita dalam sebuah diskusi akan membantu kita dalam menentukan sebuah keputusan yang lebih baik. Semakin banyak masukan dari orang lain, maka keputusan kita yang kita ambil juga akan semakin efektif dan tepat tanpa menyakiti salah satu belah pihak. Sekian demonstrasi konseptual dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa minkum salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak Indonesia Maju.